Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, saya Sanica Putri. Saya Indah Wijayanti. Saya Cindy Novita Maharani. Transformasi keadaan pertanian saat ini sangat signifikan. Transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern memiliki dampak terhadap beberapa hal. Salah satunya pada dimensi sosial dan kebiasaan masyarakat. Kementan atau Kementerian Pertanian tengah menerapkan Pertanian 4.0 sebagai salah satu bagian dari revolusi industri sebagai kerangka teknologi dalam mentransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kerangka ini sekaligus sebagai jawaban atas pesatnya modernisasi yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Yang tentu saja, masalah ini akan berdampak pada pola perilaku dan gaya hidup masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan yang pada mulanya mereka menggunakan prinsip pertanian subsisten menuju pada masyarakat petani modern. Jadi, terdapat 3 tahap perkembangan modernisasi pertanian. Tahap yang pertama adalah pertanian tradisional, yang produktivitasnya masih rendah. Tahap yang kedua adalah tahap penganekaragaman produk pertanian yang sudah mulai terjadi, di mana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersil, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi. Modernisasi pertanian dari tahap tradisional atau subsisten menuju pertanian modern membutuhkan banyak upaya lain selain pengaturan kembali struktur ekonomi pertanian atau penerapan teknologi pertanian yang baru. Di Indonesia telah berada pada tahap ketiga, yaitu tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi. Pada pola pertanian modern terjadi penggunaan teknologi di bidang pertanian, karena hasil pertaniannya sebagian besar untuk komersil atau untuk memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu perbedaan input bisa dilihat dari sudut alat mesin pertaniannya. Pada pertanian konvensional atau tradisional, banyak alat-alat yang digunakan masih sederhana, misal cangkul, sabit, kerbau untuk membajak, tenaga manusia untuk menanam dan memanen, serta untuk pengolahan pasca panennya. Sedangkan dalam pertanian modern, yang digunakan sudah modern, misalnya untuk menanam maupun memanen, sudah menggunakan mesin yang canggih. Sejak 4,5 tahun lalu, Kementerian Pertanian telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk berbagai alat dan mesin atau alsintan pertanian seperti 1. Autonomous traktor yang menggantikan peran hewan pembajak dan pembantu petani. 2. Drone sebar benih, drone sebar pupuk granul yang membuat petani atau tenaga kerja manusia tergeser setidaknya demi efisiensi biaya dan hasil produksi pertanian. 3. Menggeser peran tenaga kerja manusia yang biasanya berbondong-bondong untuk melakukan penanaman dan pemanenan, digunakannya alat mesin panen olah tanah terintegrasi dan penggunaan robot tanam. Dengan penghematan dan pemanfaatan ini, pemerintah bisa mendorong lebih banyak lagi penggunaan alsintan ke seluruh Indonesia. Kedepan, petani di pelosok desa tidak perlu menanam padi dengan cara lama yang masih tradisional, tetapi menanam padi menggunakan drone yang menghemat biaya sampai 60%. Selain itu, penggunaan mesin transplanter dengan metode tanam jajar legowo 2:1 juga sangat menghemat waktu, tenaga, dan biaya produksi. Nah, ada dampaknya nih pada masyarakat sosial pertanian. Dampak yang terjadi pada masyarakat sosial pertanian adalah bahwa teknologi maju menyebabkan berubahnya aktivitas sosial petani. Aktivitas sosial yang dimaksudkan di sini adalah perubahan interaksi petani, perubahan nilai dan norma dalam melakukan aktivitas pertanian, perubahan aktivitas petani untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan selain itu, teknologi pertanian maju juga menyebabkan ketergantungan petani memakai obat-obatan dan pupuk untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Pada petani tradisional, peran keluarga adalah yang paling utama. Keluarga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam berbagai usaha tani yang dilakukan oleh petani. Bukan hanya keluarga inti yang bekerja sama, keluarga besar juga ikut membantu mempermudah pekerjaan petani dalam melakukan aktivitas pertaniannya.
Rasa tolong-menolong keluarga antar petani tradisional sangat tinggi. Rasa tolong-menolong tersebut mengakibatkan adanya ketergantungan antar kelompok petani dalam mengelola sawahnya. Misalnya, pada masa panen yang membutuhkan banyak tenaga kerja, petani akan mengundang keluarganya untuk membantu memanen sawahnya. Selain mempermudah pekerjaan, rasa saling tolong-menolong antar keluarga juga tidak memerlukan untuk pengeluaran biaya mempekerjakan orang lain. Sesama petani juga mengutamakan bergotong royong untuk membantu petani yang saling membutuhkan tenaga kerja. Selain mengurangi biaya, bergotong royong juga mempererat hubungan sosial antar keluarga dan antar kelompok masyarakat. Namun, pertanian modern tidak lagi seintens itu dalam penggunaan tenaga kerja keluarga dan sesama petani yang bergotong royong. Karena segalanya lebih banyak dilakukan oleh alat mesin pertanian dan operator mesin pertanian yang cenderung tidak memakai tenaga kerja keluarga dan berjumlah lebih sedikit tenaga kerjanya.